Hari ini kan luar biasa nih Bapak ya. Dibuat di Pongkor ini kan bukan kali pertama Bapak ya. Kan alasan kenapa Sumpah Pemuda tahun 2025 yang ke-97 ini saya pilih lokasi di pelataran Niang Pongkor dan Tambur Pongkor Nangka. Ya, Niang Pongkor dan Niang Tambur Pongkor Nangka ini merupakan simbol persatuan. Dan kebiasaan-kebiasaan lama itu dibangkitkan kembali untuk menumbuhkan nasionalisme yang ya orang bilang makin memudar itu akibat anak-anak lebih banyak urusan dengan gadget gitu. Pesan bahwa anak-anak hari ini bisa mengikuti apel dengan baik, kemudian saya lihat antusias mereka juga menggunakan pakaian adat. Ya. Di samping mereka ikut kegiatan ini, mereka juga mencintai adatnya. Itu ada perpaduan antara padi kampung adat. Sebagai MC meyakinkan ya, ini tinggal jam terbangnya kayak anak ini berbakat bisa jadi MC, bisa nyanyi. Nah, di samping saya ini adalah komandan upacara ya. Oh iya. Nah, namanya nama besar seorang penyanyi Indonesia, Glenn Fredly. Berkatalah Allah yang Maha Kuasa, bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Maka disusunkan kebangsaan Indonesia itu diikuti oleh seluruh peserta upacara. Aku bersumpah tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Smart Netizen Floresnet TV sekarang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pongkor Satermese, Bapak Markus Sopan, SSI, Sarjana Sains. Sarjana Sains ya. Lama tidak ketemu setelah Hari Sumpah, Hari Pendidikan lalu ya. Jadi gelarnya saya agak lupa, tapi SSI. Nah, yang menarik beliau juga pernah menjadi guru Seminari Kisol, ya. SMA Negeri 1 Putra Nangka, SMA Fransiskus, baru saat ini SMA Negeri SMA Negeri 3 Satermese Pongkor, baik kepala sekolah. Cerita dengan Bapak Markus hari ini tentu berkaitan dengan apel peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 di Natas Kampung Pongkor Satermese. Hari ini kan luar biasa nih Bapak ya. Dibuat di Pongkor ini kan bukan kali pertama Bapak ya. Sebelum saya menyampaikan berapa kali SMA Negeri Satermese Pongkor melakukan kegiatan di pelataran utama Niang Pongkor ini, perlu saya jelaskan alasan kenapa Sumpah Pemuda tahun 2025 yang ke-97 ini saya pilih lokasi di pelataran Niang Pongkor dan Tambur Pongkor Nangka. Yang pertama, tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Saya memutuskan untuk upacara Hari Sumpah Pemuda tahun ini kita lakukan di pelataran utama Niang Pongkor dan Niang Tambur Pongkor Nangka. Bagi kami semua, keluarga besar SMA Negeri 3 Satermese Pongkor itu, Niang Pongkor dan Niang Tambur Pongkor Nangka ini merupakan simbol persatuan. Menyangkut berapa kali SMA Negeri 3 Satermese Pongkor melakukan kegiatan di pelataran utama Niang Pongkor ini, itu dimulai bulan Mei tahun 2022 ya, dalam rangka penyambutan kedatangan Bapak Bupati, Bapak Heri waktu itu, dan SMA 3 dilibatkan untuk mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penjemputan sampai pada malam resepsi. Pada bulan Juli, SMA Negeri 3 Satermese Pongkor juga melakukan kegiatan menari, itu dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia waktu itu, dan itu kegiatan itu merupakan perlombaan tingkat provinsi yang melibatkan seluruh SMA SMK seprovinsi Nusa Tenggara Timur.
Dan puji Tuhan, SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor masuk dalam 10 besar, tepatnya juara 9 di bawah tema tarian kolaborasi tarian caci Akoboja. Kemudian kegiatan 2 Mei tahun 2023 juga SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor mengambil tempat ini ya untuk melakukan apel dan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor memilih lokasi taran utama Niang Pongkor dan juga Tambor Pongkor Nangkai yang ada di belakang ini lagi dibangun dengan alasan ya bahwa Niang Pongkor dan Tambor yang ada di belakang saya ini simbol persatuan. Perjuangan dari para pemuda itu sebaiknya bergerak mulai dari kampung. Semangat kami itu untuk membangun SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor itu dimulai dari kampung halaman. Kostum pada kegiatan apel tahun ini kami sepakat semuanya itu harus menggunakan busana adat ya, khususnya itu kain Santodo Pongkor, yaitu kain kemumu. Itu busana yang kami gunakan dalam rangka upacara Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 yang ke-97. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor, tokoh masyarakat Desa Pongkor, para tokoh pemuda, pimpinan organisasi kepemudaan, para pelajar, dan seluruh generasi muda di Desa Pongkor. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan. Sumpah Pemuda yang ke-97, sebuah momen yang bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Dan pada 28 Oktober 1928 bukan sekadar kata-kata, melainkan semangat yang mengikat seluruh anak bangsa dalam satu tekad. Para pembina upacara, hormat! Lapor, laksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Saya bersama dengan Ibu Melvi. Jadi kalau ngomong keluarga ternyata saya punya tohai dari Tinjalawar. Ketemunya di Pongkor ini dan bekerja sebagai guru di SMA Negeri 3 Pongkor Satarmese. Kepala sekolahnya masih bapak kecil saya. Ketemu ke sana kemarin kita menggerai keluarga semua. Bu Melvi ini adalah ketua panitia peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 di SMA Negeri 3 Pongkor Satarmese yang pelaksanaannya dilakukan di atas Kampung Pongkor. Coba kereba, no. Ya, baik. Puji Tuhan baik. Baik, ya? Ya. Jadi saya senang sekali ini bisa ketemu. Ya, Jadi ya. Om Toyo nanti mereka hemo korong sumbang dan suang amang butuh. Amang ya. Nah, tentang persiapan pelaksanaan peringatan kegiatan Sumpah Pemuda hari ini berapa lama? Ya, untuk persiapan itu kurang lebih 1 minggu. Ya, 1 minggu ini kami persiapkan mulai dari anak-anak untuk lomba, kemudian sampai hari Sabtu kemarin itu bersihkan halaman ini untuk siap dipakai untuk hari ini. Oh, jadi ini rumput-rumput Ya. anak-anak sekolah. Luar Ya, bersama biasa. Bapak Ibu Guru juga ya. Oke. Nah, lomba-lomba tadi kan saya lihat banyak penyerahan lomba apa Ya. saja? Ada beberapa mata lomba, ada baca puisi, cipta puisi, ada lomba debat, lomba pidato juga, dan ada monolog. Ada 5 mata lomba yang kami buat.
Ya, dan penyerahan hadiahnya tadi. Ya, baru hari ini Dilakukan puncaknya setelah. sekalian penyerahan hadiah. Ya. Jadi ini bagus, ini bisa menjadi salah satu contoh di kalangan sekolah-sekolah yang ada di Manggarai khususnya ya, bahwa peringatan hari-hari besar nasional itu tetap diadakan oleh sekolah seperti ini. Apalagi uniknya itu diadakan di lingkungan kampung tua yang ada di Pongkor, di Satarmese. Karena belakangan itu kan kegiatan-kegiatan semacam begini dibandingkan generasi saya masih SD, masih SMP, SMA dulu itu kan ingar-bingarnya luar biasa, meriahnya luar biasa. Nah, dengan adanya kegiatan semacam begini, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan lama itu dibangkitkan kembali untuk menumbuhkan nasionalisme yang ya orang bilang makin memudar, itu akibat anak-anak lebih banyak urusan dengan gadget gitu. Iya, bisa dijadikan rutinitas tahunan. Ya, Jadi jangan hanya Sumpah Pemuda, tapi juga hari-hari besar nasional yang lain. Ini sebentar lagi akan ada peringatan Hari Pahlawan, ya, dan hari-hari besar yang lain. Nah, Anu Melvi, yang berikutnya yang terakhir itu soal peringatan hari ini. Kan unik ya, diadakan di kampung, biasanya di sekolah. Iya, Yang mengesankan apa sebagai ketua panitia? yang paling berkesan bahwa anak-anak hari ini bisa mengikuti apel dengan baik. Kemudian saya lihat antusias mereka juga menggunakan pakaian adat. Ya. Di samping mereka ikut kegiatan ini, mereka juga mencintai adatnya. Itu ada perpaduan antara padi kampung adatnya. Ya, lah jadi lokal jenius, Ya. kearifan lokal Ya. itu juga jangan dilupakan, dan kita bersyukur bahwa di Manggarai ini ya urusan-urusan yang berkaitan dengan kearifan lokal itu masih dibenamkan untuk terus menguat dalam perjalanan kehidupan generasi baru dalam memelihara, merawat keberlangsungan tradisi Manggarai itu. Terima kasih banyak, Ya, Nur. baik. Sukses selalu Sama-sama, ya. menjadi seorang guru yang baik di pelosok yang jauh dari orang kota. Ya. Ya. Apakah pimpinan yang sudah menyerahkan piagam penghargaan? Oke. Pada Elvi selaku ketua panitia pada piagam penghargaan diberikan kepada diraih oleh kelas Wisi, diraih oleh kelas 12B, 10A, perlombaan monolog. Kita dua perlombaan monolog karena sudah dikebut oleh waktu tadi Ya, menarik ya, karena SMA ini punya tanggung jawab moral ya, untuk ikut melestarikan warisan leluhur kita yang ada di Manggarai, khususnya yang ada di Pongkor. Nah, salah satu tadi beliau sebutkan tentang penggunaan busana adat ya, dari kain tenun khas Todo Pongkor. Namanya kain tenun adat Kemumu. Yang saya tahu pada saat hari pendidikan itu juga di stand hari pendidikan itu di Natas Labar SMA Negeri 3 Pongkor Satarmese ini juga memamerkan karya tenun ikat yang dibuat kain Kemumu ini tadi, yang dibuat oleh anak-anak sekolahnya dengan alat tenun tradisional ya. Alat tenun bukan mesin ATBM. Nah, ini juga bagian dari cara sekolah ini merawat tradisi loh, ya. Ya, betul. Sehingga tidak heran kalau hari ini juga peringatan Sumpah Pemuda seperti disebutkan tadi, anak-anak sekolah, guru, bahkan tokoh-tokoh adat mengenakan Kemumu seperti yang juga saya dan topi Bapak, ini, ya. topi ini Topi juga. ini topi Kemumu. Topi Kemumu ya, yang ini topi Bapak Kemumu. yang Ya. Bapak Markus pakai. Ya. Tapi kalau yang saya pakai ini memang tenun khas Ya. Manggarai. Ya. Jadi menarik ya. Ya. Nah, inilah laporan eksklusif yang saya lakukan hari ini di Kampung Tua Pongkor Satarmese. Selamat menyaksikan hanya di Flores Net TV. Selamat Hari Sumpah Pemuda bagi pemuda di Desa Pongkor, terutama siswa SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor. Semangat! Thank you.
Saya bersama dengan Anu, Nama saya Laurentina Nesia Tantri, panggilannya biasa dipanggil Bella. kelas. Saya kelas 11A. Saya terkesan tadi karena vokalnya sebagai MC meyakinkan ya. Ini tinggal jam terbangnya kayak karena ini berbakat bisa jadi MC, bisa nyanyi. Apa makna Sumpah Pemuda yang diadakan di Kampung Pongkor hari ini? Karena ini adalah tempat para pemuda dan para pemudi bersejarah. Berjuang dulu, menumpas bersama-sama pejuang lain dalam merebut. Kemerdekaan. Oke, dan jangan lupa itu bahwa salah satu pekerjaan Manggarai itu ada di sini dan ikut mengerahkan perjuangan karena dari sinilah berasal Motang Rua. itu tidak boleh lupa ya. Jadi selamat kepada anak-anak muda merayakan Hari Sumpah Pemuda hari ini. Kita harus mengikuti jiwa para pemuda zaman dulu, pantang menyerah. Flores Net TV, saya hari ini berada di Kampung Pongkor, salah satu kampung yang punya sejarah luar biasa di Manggarai. Ini adalah kampung yang keturunan leluhurnya berasal dari Todo, pusat kerajaan Manggarai di masa lalu. Kalau bicara tentang sejarah Pongkor, saya teringat dengan Opa Ben Boy, mantan gubernur NTT yang leluhurnya berasal dari kampung ini, dan termasuk Bupati Manggarai sekarang Heri Nabit. Saya baru saja berada di suasana upacara Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Nah, di samping saya ini adalah komandan upacara ya? Oh iya. Nah, namanya nama besar seorang penyanyi Indonesia, Glenn Fredly. Glenn Norman ya? Iya. Nah, Coko Kreba, Glenn. Tadi luar biasa, komandan upacara, suaranya lantang. Latihan khusus itu? Tidak juga. Tidak juga, tapi sempat latihan. Iya, sempat latihan. Berapa hari latihan? 1 hari baru kemarin. Itu pertama kali jadi komandan upacara atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah. Sebelumnya pernah. Jadi dia sudah punya pengalaman jadi komandan upacara. Jadi kalau mau jadi pemimpin, mulai dari yang terbawa dulu, seperti yang dilakukan oleh Glenn. Diyakinkan, suaranya lantang, di tengah suasana upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, hari ini saya berada di Diang Pongkor, latar belakangnya juga ada bangunan baru di sampingnya, ya, Tambor Pongkor, bangunan yang juga punya nilai sejarah dan sekarang sedang dibangun kembali. Seluruh rangkaian kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Kampung Pongkor, Natas Pongkor ini, itu akan saya suguhkan sebagai liputan khusus di Flores Net TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Flores Net TV. Bye-bye. Susah, aku bikin